Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita akan menggali bab 1 dari buku Factfulness. Anda pernah merasa heran nggak sih kenapa ya pandangan kita soal dunia ini seringkali meleset jauh? Katanya malah kadang lebih parah dari tebakan acak simpanse loh. Iya, itu perbandingan yang menarik ya. Nah, sumber kita kali ini, bab 1 itu, fokus pada satu bias berpikir yang disebut penulisnya naluri kesenjangan atau gap instinct. Misi kita kali ini, membedah naluri ini, gimana dampaknya ke cara kita melihat dunia, terus cari cara berpikir yang lebih pas sama fakta. Oke, kita mulai kupas ya. Siap? Ini topik yang penting banget menurut saya. Saya terus terang cukup kaget waktu baca di sumber ini, kalau ternyata banyak banget orang, termasuk yang dianggap ahli ya, peraih Nobel, pembuat kebijakan, itu pemahamannya keliru soal tren dasar dunia. Betul, ada survei besar itu kan ya di bab 1. Iya, survei di 14 negara, hasilnya rata-rata orang cuma bener 2 dari 12 pertanyaan umum tentang kondisi global. Ini kan berarti bukan soal kurang pintar ya, tapi ada sesuatu yang lain kayaknya. Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa bisa begitu? Bab 1 ini mengenalkan kita pada naluri kesenjangan tadi. Itu sama jam, gimana ya? Dorongan alami kita buat membelah dunia jadi dua kubu aja gitu. Yang kontras. Contohnya kayak gimana tuh? Ya kayak kita versus mereka. Atau negara maju versus negara berkembang. Kaya versus miskin. Kita cenderung lihat ada jurang pemisah yang wah besar banget gitu. Padahal kenyataan di tengahnya sering kita abaikan gitu ya. Persis, kita fokusnya ke jurang itu, tapi mayoritasnya malah nggak kelihatan. Itu dia. Dan data yang disajikan di bab 1 ini benar-benar menantang pandangan hitam putih gitu kan. Label kayak negara berkembang sama negara maju itu katanya udah nggak relevan lagi. Udah usang ya istilahnya? Iya, udah usang. Faktanya kan kalau nggak salah cuma sekitar 9% populasi dunia yang hidup di negara berpenghasilan rendah. Mayoritas besar, sekitar 75% itu, justru ada di negara berpenghasilan menengah. Betul sekali. Jadi jurang yang sering kita bayangkan itu ternyata nggak seperti itu ya gambarannya. Nggak se-ekstrim itu. Makanya konsep 4 tingkat pendapatan yang diperkenalkan di bab ini jadi penting banget. Ada level 1, itu kemiskinan ekstrim. Oke. Terus level 2, level 3, dan level 4 yang paling sejahtera. Nah ini ngasih gambaran yang jauh lebih bernuansa gitu. Jadi mayoritas di mana dong? Mayoritas penduduk dunia sekarang ada di level 2 dan 3. Kalau mau dibayangin, standar hidup mereka tuh mirip-mirip Eropa Barat atau Amerika Utara tahun 1950-an lah. Wah, menarik itu. Ini pergeseran yang luar biasa loh. Coba bayangin, 2 abad lalu, 85% manusia itu ada di level 1. Sekarang, mayoritas udah naik tingkat. Ini penting banget karena mengubah cara kita lihat pasar global atau kemajuan manusia secara umum, biar nggak kejebak dikotomi lama itu. Kalau datanya sejelas itu, kenapa ya naluri kesenjangan ini masih kuat banget mempengaruhi kita? Bab ini ada nyinggung penyebabnya nggak? Ada. Salah satunya disebut peran media. Media kan, ya kita tahulah, suka banget fokus pada hal-hal yang ekstrim. Yang sensasional gitu ya? Iya. Cerita kemiskinan paling parah, atau sebaliknya kehidupan miliarder yang super mewah. Nah, kemajuan bertahap mayoritas orang di level 2 dan 3 itu, dianggap kurang menjual mungkin ya sebagai berita. Masuk akal sih. Kita semua pasti pernah kan lihat berita yang isinya kalau nggak soal kemiskinan yang bikin miris, ya tentang gaya hidup super mewah. Yang di tengah-tengah jarang banget muncul. Betul. Selain media, pengalaman pribadi kita juga berperan. Banyak dari kita, mungkin Anda juga, yang hidup di level 4. Jadi agak sulit ya membayangkan realitas sehari-hari di level pendapatan lain. Ini jadi kayak filter gitu dalam cara kita memandang dunia. Oh iya, bener juga. Bias pribadi ya jadinya. Semacam itu. Tapi untungnya bab ini nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih alat buat ngatasinnya. Pendekatan Factfulness itu intinya menyarankan kita untuk lebih waspada terhadap narasi kesenjangan ini. Oh, jadi ada caranya ya buat ngelawan naluri ini. Gimana tuh caranya? Ya, ada beberapa tips praktis dari bab 1 ini. Pertama, coba deh sadari saat sebuah cerita atau berita itu terlalu menekankan adanya 2 kelompok ekstrim yang terpisah jauh. Oke, kenali polanya dulu ya. Iya. Kedua, selalu coba cari kelompok mayoritasnya. Biasanya mereka ada di tengah-tengah, bukan di ujung spektrum.
Ketiga, hati-hati sama perbandingan rata-rata. Angka rata-rata bisa menipu kalau nggak lihat sebarannya. Seringkali sebaran data antar kelompok itu tumpang tindih kok. Jadi perbedaannya nggak sedramatis kelihatannya. Oke. Rata-rata nggak cukup berarti ya? Betul. Keempat, waspadai perbandingan antara titik paling ekstrim. Mayoritas orang atau negara biasanya ada di antara kedua titik ekstrim itu. Oke, jadi intinya mengenali pola pikir dua kubu ini dan aktif mencari gambaran yang lebih utuh, terutama cari tahu kondisi mayoritas di tengah. Nah, lalu apa artinya ini semua bagi Anda, para pendengar kami? Ini bisa mengubah cara kita melihat peluang. Kita jadi sadar, ternyata ada miliaran calon konsumen atau mitra bisnis potensial di tingkat pendapatan menengah itu yang mungkin selama ini kita abaikan karena terjebak pandangan miskin versus kaya tadi. Jadi membuka mata terhadap pasar yang sebenarnya besar ya? Benar. Dan lebih dari itu, ini juga soal apresiasi terhadap kemajuan. Kalau kita terus-menerus melihat dunia ini terbelah, kita jadi gagal melihat kemajuan besar yang sebenarnya sudah dicapai umat manusia dalam beberapa dekade terakhir. Kita jadi lebih pesimis dari yang seharusnya gitu ya? Bisa jadi begitu, padahal kemajuan itu nyata. Oke, jadi kesimpulan utamanya dari bab 1 ini, penting buat kita untuk melupakan pandangan dunia yang simpel terbagi dua itu. Naluri kesenjangan itu kuat, tapi sering menyesatkan. Mayoritas manusia kini hidup di tingkat pendapatan menengah dan kemajuan global itu nyata, meskipun sering tertutup sama berita-berita sensasional. Betul sekali. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan menarik nih buat Anda di rumah. Coba deh, pikirkan satu pandangan atau keyakinan yang Anda punya tentang suatu isu global atau mungkin kelompok masyarakat tertentu. Oke. Nah, coba periksa lagi. Apakah pandangan itu tanpa sadar didasari oleh pemikiran kesenjangan antara dua ekstrem tadi? Terus, coba bayangkan, gimana perspektif Anda mungkin berubah jika Anda mencoba fokus mencari tahu kondisi mayoritas di tengah terkait isu tersebut? Mungkin hasilnya mengejutkan. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.